Angin malam Bali berdesir lembut, membawa aroma melati dan garam laut ke teras kamar Arya. Ia menyesap teh herbalnya, matanya menatap siluet pohon kelapa yang melambai di bawah rembulan. Perjalanan bisnisnya kali ini terasa lebih seperti pelarian, sebuah jeda dari hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Resort mewah di Seminyak ini menawarkan ketenangan yang ia dambakan, meskipun hatinya masih terasa kosong. Ia baru saja putus dari kekasihnya, dan luka itu masih menganga. Di sisi lain, di kamar yang letaknya hanya beberapa pintu dari Arya, Luna tengah berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit. Malam ini seharusnya menjadi malam yang istimewa. Tunangannya, Rama, berjanji akan menyusulnya setelah penerbangan tertunda. Luna sudah menyiapkan segalanya, lilin aromaterapi, musik jazz yang lembut, dan gaun tidur satin yang baru. Namun, pesan singkat dari Rama beberapa jam lalu mengabarkan bahwa penerbangannya dibatalkan dan ia baru bisa tiba besok pagi. Kecewa, Luna memadamkan lilin, mengganti musik dengan melodi yang lebih menenangkan dan menarik selimut. Ia merasa sedikit kesepian, merindukan sentuhan yang seharusnya ia dapatkan malam ini. Arya memutuskan untuk kembali ke kamarnya setelah menghabiskan waktu di bar resort, hanya minum segelas mocktail dan merenung. Otaknya sedikit berkabut karena kelelahan, bukan alkohol. Koridor panjang resort ini terlihat identik di bawah pencahayaan remang. Ia mencari nomor kamarnya, 305. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah pintu yang ia yakini sebagai miliknya. Ia memasukkan kartu kunci, lampu hijau menyala, dan pintu terbuka dengan bunyi klik pelan. Begitu masuk, Arya merasakan kehangatan yang berbeda. Aroma melati yang lebih pekat menyambutnya, bukan aroma sitrus segar yang ia ingat di kamarnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang menembus tirai tipis dan lampu tidur kecil di nakas yang redup. Ia samar-samar melihat siluet seseorang terbaring di tempat tidur. Arya mengernyit, merasa bingung. Apakah ia salah masuk kamar? Atau apakah ia salah mengingat kamarnya sendiri? Mungkin ia terlalu lelah. Sebelum ia sempat menyalakan lampu atau bertanya, siluet di tempat tidur itu bergerak. Sebuah suara lembut, serak karena tidur, menyapanya. "Rama, kamu sudah datang?" Jantung Arya berdebar. Suara itu begitu merdu dan penuh harap. Dalam kegelapan, ia tak bisa melihat jelas wajah wanita itu. Ia merasa canggung, namun entah mengapa, tarikan aneh menyelimutinya. Mungkin karena kesepian yang sama-sama mereka rasakan, atau mungkin karena kelelahan yang membuat batas antara realitas dan fantasi menjadi kabur. Luna, setengah sadar, merasakan kehadiran yang akrab, aroma maskulin yang lembut, sentuhan tangan yang membelai rambutnya. Ia mengira itu Rama. Rasa kecewa karena penundaan penerbangan tunangannya sirna seketika, digantikan oleh kelegaan dan kehangatan. Ia berbalik, merangkul sosok yang kini duduk di tepi tempat tidurnya. Tangannya melingkar di leher pria itu, bibirnya mencari bibir yang ia rindukan. Arya terperangah, ia seharusnya menjelaskan, seharusnya mundur. Namun, sentuhan lembut itu, kehangatan tubuh Luna yang mendekat, dan bibir yang kini menyentuh miliknya terlalu memabukkan. Keraguannya lenyap ditelan gelombang gairah yang tiba-tiba melanda. Ia merespons ciuman itu, awalnya ragu, lalu semakin dalam. Rasa kesepian yang selama ini membebani hatinya seolah menemukan penawarnya dalam pelukan asing ini. Ciuman itu intens, penuh kerinduan yang terpendam, baik dari Arya maupun Luna. Tangan Arya bergerak, membelai punggung Luna yang terbungkus satin, merasakan lekuk tubuhnya yang lembut. Luna mendesah, balas memeluknya erat, menariknya lebih dekat. Gaun tidur satinnya terasa licin di bawah sentuhan Arya, menambah sensasi yang menggoda. Mereka berdua tenggelam dalam momen itu, membiarkan hasrat membimbing mereka. Kata-kata tidak lagi penting. Hanya sentuhan, bisikan napas, dan detak jantung yang berpacu. Arya membaringkan Luna perlahan, menindihnya dengan lembut. Matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, dan ia bisa melihat samar-samar fitur wajah Luna yang cantik, bibirnya yang sedikit bengkak karena ciuman, dan matanya yang terpejam penuh kenikmatan.
Ia merasakan betapa Luna menginginkannya, dan hal itu semakin membakar hasratnya. Mereka saling melepas pakaian dengan terburu-buru. Setiap sentuhan membangkitkan gelombang panas yang menjalar di tubuh. Napas mereka memburuh, berpadu dengan irama musik jazz yang masih mengalun pelan. Arya mencium leher Luna, turun ke bahunya, merasakan kulitnya yang halus dan hangat. Luna mengerang pelan, jemarinya meremas rambut Arya, menariknya lebih dekat. Mereka berdua sepenuhnya menyerah pada sensasi, pada kehangatan yang tak terduga ini. Malam itu, di bawah rembulan Bali yang menjadi saksi bisu, dua jiwa yang kesepian menemukan hiburan dalam pelukan yang keliru. Di tengah puncak gairah, saat tubuh mereka menyatu dalam tarian yang memabukkan, Luna tiba-tiba membisikkan sebuah nama di telinga Arya. "Rama, aku mencintaimu." Bisikan itu bagai sambaran petir di tengah badai gairah. Arya membeku. "Rama? Bukan namanya." Jantungnya berdebar kencang. Kali ini bukan karena hasrat, melainkan karena syok. Ia menarik kepalanya sedikit, menatap wajah Luna yang kini memancarkan kebingungan. Cahaya rembulan yang kini sedikit lebih terang menyorot wajah mereka, memperlihatkan kerutan di dahi Luna. "Rama?" Luna membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya kini penuh pertanyaan. Ia melihat wajah Arya dengan lebih jelas dan seketika ia tersentak. Ini bukan Rama, ini bukan tunangannya. Seketika, gairah yang membakar lenyap, digantikan oleh rasa malu dan terkejut yang luar biasa. Luna mendorong Arya perlahan. "Siapa kamu?" bisiknya, suaranya gemetar. Kamu bukan Rama." Arya segera menjauh, duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napasnya yang masih memburu. "Maafkan aku," katanya, suaranya parau. Aku pikir ini kamarku. Aku salah kamar." Keduanya terdiam dalam keheningan yang memekakkan telinga. Napas mereka masih terengah-engah, tubuh mereka masih hangat karena sentuhan yang baru saja terjadi, namun kini diselimuti oleh kecanggungan yang tak tertahankan. Luna menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, matanya menatap Arya dengan campuran syok, kemarahan, dan entah mengapa sedikit rasa kehilangan. "Bagaimana bisa?" Luna akhirnya memecah keheningan, suaranya masih bergetar. "Kartu kuncimu, bagaimana bisa masuk?" Arya menggelengkan kepala, sama bingungnya. "Aku tidak tahu, aku sangat lelah, dan koridornya terlihat sama. Aku memasukkan kartu kunciku dan pintu terbuka." Luna mencoba mengingat. Ia memang merasa sedikit aneh saat tidur tadi, seolah pintu kamarnya sempat terbuka sebentar. Mungkin ia tidak mengunci pintu dengan benar, atau hotel membuat kesalahan dengan kartu kunci. Apapun alasannya, kesalahpahaman ini telah berujung pada sesuatu yang tak terduga dan sangat intim. Mereka saling menatap. Mata mereka bertemu dalam kegelapan. Tidak ada kemarahan yang membara, hanya rasa canggung yang mendalam dan sebuah pertanyaan tak terucapkan. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya kesalahan yang memalukan, ataukah ada sesuatu yang lebih? Aku harus pergi," Arya akhirnya berkata, suaranya pelan. Ia mulai mencari pakaiannya di lantai, merasa sangat bodoh dan bersalah. "Tunggu," Luna menghentikannya. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Arya menoleh. Luna masih menatapnya. Ada sorot aneh di matanya. Bukan lagi hanya kemarahan, tapi juga rasa penasaran yang samar. "Siapa namamu?" "Arya," jawabnya. "Arya Dirgantara." "Luna," wanita itu membalas, suaranya sedikit lebih stabil. "Luna Paramita." Mereka kembali terdiam. Aroma melati di ruangan itu kini terasa ironis. Keheningan itu diisi dengan pikiran yang berpacu di benak masing-masing. Mereka adalah dua orang asing, yang karena sebuah kesalahan konyol telah berbagi keintiman yang paling dalam. "Aku benar-benar minta maaf, Luna," Arya berkata lagi, kali ini dengan ketulusan yang mendalam. "Aku tidak bermaksud, aku tidak tahu." Luna menghela nafas panjang. "Aku tahu," katanya, suaranya melembut. Aku juga mengira kamu Rama." Ada kejujuran yang menyakitkan dalam pengakuan itu. Keduanya menyadari bahwa gairah yang mereka bagi, terlepas dari kesalahpahaman, adalah nyata.
Sentuhan itu, ciuman itu, bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilupakan atau disalahkan sepenuhnya pada kegelapan dan kelelahan. Ada percikan yang tak terduga di antara mereka. Arya akhirnya berdiri, mengenakan celananya. Ia melirik Luna sekali lagi. Wanita itu masih duduk di tempat tidur. Selimut menutupi dadanya, rambutnya sedikit berantakan, matanya masih menatapnya dengan campuran emosi yang rumit. Ada keindahan yang rapuh dalam dirinya, bahkan di tengah kekacauan ini. Aku akan pergi sekarang, Arya berkata, berbalik menuju pintu. Arya, panggil Luna lagi. Arya berhenti, tangannya di gagang pintu. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Arya menoleh. Aku tidak tahu, Luna, jawabnya jujur. Ini gila. Memang, Luna setuju. Dan ada senyum tipis yang muncul di bibirnya. Senyum yang diselimuti rasa malu dan kekagetan. Tapi, entah mengapa, aku tidak menyesalinya sepenuhnya. Arya terkejut mendengar pengakuan itu. Ia sendiri merasakan hal yang sama. Meski pikiran tentang Rama, tunangan Luna, membuatnya merasa bersalah. Ada bagian dari dirinya yang tidak bisa memungkiri bahwa ia telah merasakan sesuatu malam ini. Aku juga, Arya berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatap Luna sekali lagi. Kali ini tatapan mereka lebih lama, lebih dalam. Ada pertanyaan yang menggantung di udara, sebuah janji yang tak terucapkan, atau mungkin hanya sebuah perpisahan yang canggung. Ia membuka pintu dan melangkah keluar, kembali ke koridor yang kini terasa lebih terang dan lebih menyesakan. Ia menemukan kamarnya, 305, tepat di sebelah kamar Luna, 306. Sebuah kesalahan kecil dalam orientasi, sebuah kekeliruan yang mengubah segalanya. Luna terdiam di kamarnya yang kini terasa hampa. Ia menyentuh bibirnya, merasakan jejak ciuman Arya. Ia masih bisa merasakan sentuhannya, kehangatan tubuhnya. Bagaimana mungkin sebuah kesalahan bisa terasa begitu benar? Ia tahu ini salah, ia bertunangan. Namun, entah mengapa, pertemuan yang tak disengaja ini telah mengoyak dinding dalam hatinya. Ia merasa bingung, bersalah, namun sekaligus ada denyutan aneh yang baru saja terbangun di dalam dirinya. Malam itu, di bawah rembulan Bali yang sama, dua orang asing yang salah kamar telah menemukan gairah dan kebingungan yang mungkin akan mengubah arah hidup mereka selamanya.